Ada suatu keistimewaan dalam hidup kita dalam 12 bulan. Gereja menetapkan 2 bulan khusus yang dipersembahkan kepada bagaimana cinta kasih Bunda Maria kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Pada bulan 5 yang lalu atau setiap tahunnya kita berdoa bersama Bunda Maria karena bulan 5 adalah bulan Maria bagi Gereja Katolik. Selanjutnya pada bulan ini, bulan 10 adalah bulan Rosario. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Bulan Rosario adalah suatu anugerah yang diberikan kepada umat Katolik untuk mampu menjadi pribadi yang mencintai Allah Tritunggal yang Maha Kudus, supaya selalu bertekun dalam doa, bersama-sama mendaraskan doa Rosario sebagai bentuk cinta kasih yang diberikan Allah kepada kita, dan kita menyambut cinta kasih itu melalui doa-doa. Dan pada bulan 10 ini kita bersama-sama umat di lingkungan dan terutama di keluarga kita mendaraskan doa Rosario. Dan dimungkinkan untuk setiap hari berdoa Rosario ini, karena pada bulan 10 ini merupakan bulan khusus yang ditetapkan oleh Gereja Katolik sebagai bulan Rosario. Kita berdoa Rosario sebagai bentuk cinta kasih kepada Allah. Dan kita menghormati Bunda Maria sebagai bunda yang menjadi bunda karismatis karena dipilih Allah, Piat Voluntas Tua, karena menjadi bunda perantara. Dialah yang melahirkan Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir ke dunia. Melalui perantaran Bunda Maria, kita tahu bahwa doa-doa yang disampaikan bersama Bunda Maria merupakan doa yang selalu menjadi doa-doa yang berkenan di hadirat Tuhan. Rosario sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan. Dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus. Dan kita tahu seluruhnya ada 20 peristiwa. Sembari mendaraskan Salam Maria berulang-ulang sebanyak 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam Rosario. Doa yang terus diulang-ulang ini sangat membantu memusatkan perhatian pada misteri keselamatan yang direnungkan. Tetapi hendaknya diingat bahwa doa renungan ini harus dibangun dan dipupuk oleh iman. Maka baik kalau bacaan-bacaan singkat renungan atau ayat-ayat nyanyian disisipkan di antara setiap dasa doa Salam Maria. Kalau tidak dilandasi iman, ada bahaya bahwa doa Rosario menjadi rentetan kata-kata yang kosong. Kita tahu struktur dari berdoa Rosario dimulai dengan tanda salib. Lalu mendaraskan doa Aku Percaya. Selanjutnya mendaraskan doa kemuliaan. Dan membuat pernyataan terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Selanjutnya mendaraskan doa Bapa Kami. Kemudian ada suatu salam yang luar biasa, yaitu gelar dari Bunda Maria. Salam Putri Allah Bapa. Selanjutnya mendaraskan doa Salam Maria. Kemudian ada gelar yang diberikan lagi kepada Bunda Maria, yaitu Salam Bunda Allah Putra. Dan dilanjutkan dengan mendaraskan doa Salam Maria. Selanjutnya kembali ada gelar diberikan kepada Bunda Maria, yaitu Salam Mempelai Allah Roh Kudus. Dan selanjutnya mendaraskan doa Salam Maria.
Dan pada zaman sekarang biasa ditambahkan suatu doa, yaitu doa Santa Faustina. Ketika ditutup oleh doa kemuliaan dan pernyataan terpujilah, selanjutnya disisipkan doa Santa Faustina, yaitu Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Sisipan doa Santa Faustina ini merupakan suatu bentuk cinta kasih kepada Allah. Dan tidak tertutup kemungkinan mendaraskan juga doa-doa yang lain yang memang disesuaikan dengan kebutuhan umat atau keinginan si pendoa untuk tetap bertekun dalam doa dan memerlukan inspirasi doa-doa dari para orang kudus. Struktur yang baku, kemudian pemimpin membacakan peristiwa-peristiwa dari rangkaian misteri yang dipilih. Seperti kita tahu, gereja memberikan arahan, yaitu pada hari Minggu dan hari Rabu adalah peristiwa mulia, pada hari Senin dan hari Sabtu adalah peristiwa gembira, kemudian pada hari Kamis adalah peristiwa terang atau peristiwa cahaya, pada hari Selasa dan Jumat adalah peristiwa sedih. Dan kita tahu ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa pada peristiwa-peristiwa gembira dikhususkan selama masa Advent dan Natal. Nah, ini harus dipahami karena doa Rosario bukan hanya didoakan pada bulan Rosario atau pada bulan Maria, tetapi bisa didoakan pada masa Advent dan Natal, dan bisa didoakan setiap waktu, tetapi dikhususkan pada masa Advent dan Natal adalah peristiwa-peristiwa gembira. Tetapi pada doa Rosario, pada bulan Rosario ini, pada hari Senin dan hari Sabtu, digarisbawahi bahwa ditetapkan untuk mendaraskan atau merenungkan peristiwa-peristiwa gembira, di mana peristiwa gembira yang pertama adalah Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Dan kutipan ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua, peristiwa gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Kutipan ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Peristiwa gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 7. Selanjutnya yang keempat, atau peristiwa gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kemudian peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Diambil dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Itulah peristiwa gembira yang didakwakan dan didaraskan bersama-sama sebagai bentuk refleksi atau renungan untuk memahami cinta kasih Tuhan kepada kita melalui perantaran Bunda Maria dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan dasar biblis atau dasar Alkitabiah. Dan 5 peristiwa gembira ini diambil dari Injil Lukas karena memang luar biasa. Lukas menggambarkan sesuatu yang konkret tentang peristiwa-peristiwa di mana peristiwa cinta kasih Allah melalui Bunda Maria dan melalui karya-karya yang terjadi
pada masa kanak-kanak Yesus. Dan selalu diingat bahwa pada bulan Maria atau bulan Rosario, teristimewa pada bulan Rosario ini, hari Senin dan hari Sabtu merupakan perenungan untuk peristiwa-peristiwa gembira. Dan pada masa khusus seperti masa Advent dan Natal, peristiwa-peristiwa gembira didoakan atau direnungkan dan didaraskan sebagai bentuk suatu karya agung Allah. Berikutnya peristiwa-peristiwa sedih, dan khususnya selama masa Prapaskah dan tiap hari Jumat. Nah, ini harus dipahami. Peristiwa-peristiwa sedih khususnya selama masa Prapaskah dan tiap hari Jumat. Artinya berdoa rosario bisa setiap waktu dan setiap saat, dan teristimewa pada masa Prapaskah. Dan lebih istimewa lagi setiap hari Jumat. Dan pada bulan Rosario ini, peristiwa-peristiwa sedih direnungkan pada doa rosario pada hari Selasa dan Jumat. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakrat maut. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakrat maut. Peristiwa ini diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 39 sampai 46. Selanjutnya, peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Ini diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 1. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Ini di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 2 sampai 3. Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke puncak Kalvari atau ke gunung Kalvari. Diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 26 sampai 32. Berikutnya peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Diambil dalam Injil Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Itulah peristiwa-peristiwa sedih yang direnungkan dalam doa rosario, baik di bulan Maria dan bulan Rosario, dan pada hari-hari khusus istimewa dalam gereja pada masa Prapaskah, dan teristimewa pada tiap hari Jumat. Berikutnya peristiwa-peristiwa mulia, dan ini dikhususkan selama masa Paskah dan tiap hari Minggu. Dan pada bulan Maria dan bulan Rosario, doa rosario, peristiwa-peristiwa yang direnungkan adalah peristiwa mulia pada hari Minggu dan hari Rabu. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari maut atau dari kematian. Diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 12. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Diambil dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai 53. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Kemudian peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 23. Selanjutnya peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Diambil dari kitab Wahyu bab 12 ayat 1. Itulah peristiwa-peristiwa mulia. Selanjutnya peristiwa-peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa terang pada bulan Maria dan bulan Rosario direnungkan pada hari Kamis. Peristiwa yang pertama atau peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 16 sampai 17.
peristiwa terang yang kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 11. Peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 17 sampai 23. Selanjutnya peristiwa terang yang keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Diambil dalam Injil Matius bab 17 ayat 2 sampai 5. Dan peristiwa terang yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 22 sampai 24. Itulah 20 peristiwa yang dibagi 5 peristiwa, baik peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Dan setiap berdoa rosario, baik di keluarga, di komunitas, di lingkungan, atau di paroki, atau di tingkat-tingkat apapun, tetap memperhitungkan hari-hari di mana telah digarisbawahi, ditetapkan bahwa pada hari Senin dan hari Sabtu adalah peristiwa gembira, pada hari Selasa dan hari Jumat adalah peristiwa sedih, pada hari Rabu dan hari Minggu adalah peristiwa mulia, dan pada hari Kamis adalah peristiwa terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendengarkan tentang sejarah doa rosario dan mengapa ditetapkan pada bulan 10 atau gereja selalu memberikan arahan atau memberikan tuntunan kepada umatnya untuk menganjurkan berdoa setiap saat. Dan pada bulan Oktober atau bulan 10 ini ditetapkan sebagai bulan rosario. Untuk itu, sebelum masuk ke paruh kedua, mari kita dengarkan satu pujian yang dipersembahkan oleh kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.